Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernonji, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PBB. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang saya katakan, saya akan membahas tentang hal-hal yang berbau tentang PBB, seperti sejarahnya, apa saja tujuan-tujuannya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari kita sudah banyak yang tahu tentang apa itu organisasi PBB ya, atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Mungkin dari kita juga sudah sering banget dengar, bahkan hampir setiap hari bisa dengar tentang PBB ini. Dan ya, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bareng-bareng ya. Pada kesempatan kali ini saya juga belajar untuk apa sih sebenarnya sejarah-sejarah dari PBB ini, dan mengapa sih banyak banget dari PBB ini yang sekarang mungkin ya bingung tentang kenapa PBB ini tidak bisa menyelesaikan banyak konflik yang saat ini sedang terjadi, seperti konflik Israel Palestina. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Jadi tontonin terus ya. Presiden Amerika saat itu, Franklin D. Roosevelt, menjadi orang pertama yang mencetuskan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Gagasan ini pertama kali muncul pada 1 Januari 1942 dalam sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tersebut dilaksanakan selama Perang Dunia Kedua saat perwakilan 26 negara berjanji untuk bekerja sama kepada pemerintahannya masing-masing dalam melawan Axis Power atau kekuatan Axis yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Sebelum PBB berdiri, dunia memiliki Liga-Liga Bangsa atau LBB yang bertugas untuk mempromosikan kerjasama internasional guna menciptakan dan mencapai keamanan dan perdamaian. Namun organisasi yang berdiri pada tahun 1919 di bawah perjanjian Versailles ini, koreksi saya kalau penyebutan saya salah, harus dihentikan aktivitasnya karena gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang tersebut menjadi perang terbesar yang bahkan terbesar sampai saat ini, yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia Pasifik. Akhirnya PBB pun resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 dengan dipelopori oleh Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Organisasi ini merupakan hasil banyaknya perbincangan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia melalui konferensi seperti konferensi Washington, konferensi Moskow, Piagam Atlantik, dan lain-lainnya. PBB dibentuk melalui konferensi San Francisco yang dihadiri oleh 50 negara pendukung, yang kemudian negara-negara ini dikenal sebagai negara pendiri PBB. Konferensi tersebut menghasilkan Charter of Peace atau piagam penghargaan yang sekarang dikenal sebagai United Nations Charter atau piagam PBB. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya tujuan didirikannya PBB ini. Jadi tentu saja PBB diciptakan atau dibentuk bukan sekedar karena ya tidak ada masalah atau apa, dan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terbentuk. Tentu saja PBB dibentuk apalagi pada saat Perang Dunia Kedua itu. Apalagi kalau bukan untuk menciptakan kedamaian dunia. Tapi ada beberapa hal lainnya untuk alasan kenapa PBB ini dibentuk. Misalkan seperti menjaga dan memelihara keamanan dunia, kedamaian internasional, tentu saja mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan negara berdasarkan prinsip penghormatan dan persamaan hak serta penentuan nasib dari rakyatnya sendiri, bekerja sama dalam memecahkan masalah internasional seperti ekonomi, sosial, dan budaya, serta kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Mempromosikan kebebasan berdasarkan penghormatan kepada hak asasi manusia menjadi pusat penyelenggaraan dan harmonisasi tindakan bangsa-bangsa agar dapat mencapai tujuan bersama. Sejak didirikan pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menjadi pilar utama dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, organisasi internasional ini lahir dari tekad dunia untuk mencegah bencana serupa terulang kembali.
Dengan 193 negara anggota, PBB berperan sebagai forum global di mana negara-negara di seluruh penjuru dunia bertemu, berdialog, berkolaborasi, dan mencari solusi damai atas konflik dan permasalahan-permasalahan internasional. Peran penting PBB dalam menjaga perdamaian juga diwujudkan melalui misi penjaga perdamaian yang sering kali dikenal sebagai Blue Helmets. Pasukan ini bertugas untuk menstabilkan wilayah-wilayah yang sedang dilanda konflik, melindungi warga sipil, dan memfasilitasi proses perdamaian. Di samping itu, para sekretaris jenderal PBB sebagai juru damai dunia juga sangat vital. Mereka bertindak sebagai moderator dalam berbagai konflik dan memainkan peran penting dalam diplomasi internasional. Tidak hanya perdamaian dalam bentuk militer, PBB juga bekerja keras dalam bidang kemanusiaan melalui badan-badan seperti UNICEF, WFP, dan UNHCR. PBB membantu jutaan korban perang, pengungsi, serta masyarakat yang terjebak dalam situasi krisis. Di meja perundingan, PBB juga aktif dalam menciptakan kesepakatan damai, seperti yang telah terjadi di berbagai negara dari Timur Tengah hingga Afrika. Melalui mediasi yang netral, PBB mampu mengajak pihak-pihak yang berseteru untuk menemukan jalan damai. Jadi mungkin dari kita masih bertanya-tanya, kok pasti ada perang-perang yang masih terjadi, bahkan seperti perang Israel-Palestina yang sampai saat ini masih belum selesai ya. Ya jujur awalnya saya juga berpikir demikian, yang bahkan saya pikir PBB kayak nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata PBB sudah banyak melakukan, banyak sekali resolusi yang mau PBB lakukan ini sangat banyak jujur saja. Bahkan contohnya pada resolusi Majelis Umum PBB 181 atau 181 yang dilakukan pada tahun 1947. Bayangkan 1947. Di situ PBB udah benar-benar berusaha untuk mencari solusi untuk mengakhiri perang dari Israel Palestina ini. Tapi ya hingga saat ini PBB masih belum bisa benar-benar mengakhiri perang ini. Yang PBB bisa lakukan ini ya yang mereka hanya bisa lakukan adalah berunding hingga pada akhirnya tidak ada yang akhirnya semua pihak senang. Tapi sayangnya itu masih belum bisa terwujud ya. Saya akan di sini akan membacakan beberapa peranan-peranan PBB yang jujur sudah dirangkum di hukum online dan saya akan bacakan. Yang pertama, PBB pada dasarnya keterlibatan PBB dalam menyelesaikan konflik telah dilakukan berawalan dari dilakukannya berbagai resolusi. Dan ini beberapa resolusinya. Pertama adalah resolusi umum PBB 181 tahun 1947, resolusi 388 1973, resolusi 1276, resolusi 1402, resolusi 2334. Ya, dan banyak lagi. Itu sudah bertahun-tahun PBB udah berusaha untuk menyelesaikan resolusi ini tapi tetap tidak bisa dilaksanakan. Bahkan tidak bisa terlaksanakan. Dan kedua, Majelis Umum PBB juga telah mengeluarkan resolusi dalam rangka menyelesaikan dan ya resolusi lagi dan itu banyak banget resolusi di sini. Dan ya, namun resolusi Majelis Umum PBB masih tidak memiliki kekuatan mengingat dan hanya memiliki kekuatan moral dan politik saja. Pada dasarnya ya PBB cuma memiliki kekuatan moral dan politik, sisanya nggak ada. Dan resolusi tidak dapat memberikan sanksi terhadap Israel. Tidak dapat diberikan. Ya, Israel benar-benar seperti kebal hukum di sini ya. Karena resolusi yang dikeluarkan tidak mengingat, non-binding, atau hanya menyatakan keinginan masyarakat internasional. Simpelnya, resolusi-resolusi ini hanya untuk mengakhiri aja, tapi tidak untuk menghukum apa yang dilakukan Israel. Dan ya mungkin beberapa orang ya meskipun sudah resolusinya banyak, tapi mengingat alasannya ya, alasan kenapa Israel tuh nggak bisa berhenti untuk melakukan ini ya karena ada Amerika dan banyak keamanan PBB gitu, hak veto dan terus menerus gitu.
dengan itu mereka menggunakan hak veto. Buat kalian yang nggak tahu, hak veto itu adalah hak-hak yang diberikan eksklusif untuk negara-negara pendiri yang saya sebutkan tadi, 5 negara pendiri PBB yang bisa digunakan kapan saja. Dan ya, Amerika benar-benar overuse dalam menggunakan ini. Jadi setiap banyak negara seperti Rusia pun juga sudah memakai hak ini, tapi sepertinya Amerika memang adalah yang paling sering menggunakannya deh. Karena setiap voting untuk mengakhiri ini, Amerika akan selalu berada di posisi yang tidak ingin diakhiri, dan ya, dan dia menggunakan hak vetonya. Jadi seberapa banyak apapun negara-negara menolak tentang perdamaian ini, mereka tetap akan melakukannya. Jadi ya, PBB benar-benar tidak mampu. Yang mereka PBB bisa lakukan sesimpel ya berusaha untuk mengakhiri secara politik. Mereka nggak bisa ngirim pasukan militer dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan, itu nggak akan ya itu nggak ada bedanya dalam memulai perang dunia ketiga. Bagaimanapun juga, PBB memang sangat amat dibutuhkan dan sangat amat penting untuk keamanan dan kedamaian dunia. Meskipun beberapa kali PBB bisa dikatakan tidak manjur dalam untuk mengakhiri beberapa konflik di negara ini. Ya seperti Israel Palestina tersebut. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga Allah melindungi saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan ya, terima kasih sudah menonton video saya dalam ya sesimpel ngoceh-ngoceh doang tentang PBB ini apa dan apa sih sebenarnya PBB ini seperti apa. Bahkan mungkin kalau kalian bahkan masih bingung gitu, kenapa Palestina atau Palestina Israel ini konfliknya masih nggak selesai-selesai, padahal ada PBB yang literally tugasnya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang benar-benar seperti ini gitu. Ya kita nggak bisa, sebagai rakyat ya kita hanya bisa berdoa saja gitu. Semoga pemerintah sana akhirnya sadar memang ya ini nggak bisa diterus-terusin. Ya kalian bisa lihat aja di perkembangannya itu gitu. Gaza itu tinggal segini doang gitu, kecil banget. Palestina itu sudah kecil banget, dan ditambah lagi sekarang Iran juga ikut-ikutan untuk perang ini. Jadi semoga aja ini perang ini cepat selesai ya, nggak masalah lah, semoga ini diselesaikan dengan baik-baik ya. Dan ya terima kasih sudah menonton video saya yapping di sini gak jelas, yapping kayak gini. Dan ya, thank you for watching everyone. Jangan lupa like, subscribe, dislike aja kalau nggak suka David Gadgetin ini. See you guys next video, bye.